Ada masa ketika seorang laki-laki pergi bukan karena ingin mencari pemandangan, tapi karena terlalu lelah dengan apa yang ada di dalam pikirannya sendiri. Ada banyak hal yang tetap harus dijalani, meski hati sedang tidak benar-benar tenang. Kali ini saya pergi sendiri lagi untuk solo camping. Bukan karena saya baik-baik saja. Saya hanya sedang mencari sedikit ruang untuk tidak pura-pura kuat. Kali ini saya menuju tempat yang bahkan belum genap 1 minggu dibuka. Namanya Arteri Camping Ground. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan baik. Tapi saya ingin bertanya sedikit. Pernah nggak teman-teman melewati satu hari yang terasa begitu berat? Hari ketika banyak hal datang bersamaan, sampai kita sendiri bingung harus mulai membereskannya dari mana. Kalau pernah, mungkin perjalanan kali ini bisa kita jalani bersama. Yuk, ikut saya, kita tinggalkan sebentar keramaian, kita cari tempat yang lebih sepi. Dan siapa tahu, di sana kita bisa menemukan sedikit ruang untuk menenangkan pikiran. Nah, selain menemani perjalanan saya hari ini, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tempat camping yang masih terbilang baru ini. Namanya Arteri Camping Ground. Dan dari perjalanan menuju ke sini aja, saya sudah bisa merasakan tempat ini sepertinya cocok buat teman-teman yang suka camping dengan sedikit tantangan. Bukan sekedar datang, mendirikan tenda, lalu selesai. Karena perjalanan menuju tempat ini juga menjadi bagian dari pengalamannya. Untuk menuju ke lokasi ini, saya sengaja tidak melakukan cut pada bagian perjalanan ini. Jadi teman-teman bisa melihat secara utuh seperti apa akses jalan menuju Arteri Camping Ground. Nah, di depan ini kita akan belok ke kiri, masuk ke jalan Kampung Neglasari. Jalan ini sebenarnya cukup sering kita lewati kalau teman-teman mengikuti perjalanan camping saya sebelumnya. Nanti di depan ada pertigaan. Kalau kita mengambil arah ke kiri, jalannya menuju tempat camping yang mungkin sudah cukup familiar buat teman-teman, seperti Bukit Cita-Cita, Bukit Rindu, TKP Camping Ground, dan lain sebagainya.
Tapi kali ini kita akan ambil arah ke kanan. Jalur ini nantinya mengarah ke kawasan Bukit Cihulu juga, dan juga menjadi salah satu akses menuju jalan tembusan ke kawasan Masjid At-Ta'awun Puncak Bogor. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah lewat jalur ini, silakan ikuti perjalanan saya sampai ke lokasi. Kita lihat sama-sama seperti apa kondisi jalanannya sampai benar-benar tiba di arteri camping ground. Di persimpangan ini, kalau kita mengambil arah ke kanan, itu menuju ke Bukit Cihulu. Tapi untuk menuju arteri camping ground, kita ambil arah ke kiri. Secara keseluruhan, akses jalannya sebenarnya cukup nyaman, baik untuk motor maupun mobil. Hanya saja mulai dari persimpangan ini, jalannya memang tidak terlalu lebar. Jadi kalau teman-teman datang menggunakan mobil dan kebetulan berpapasan dengan kendaraan lain, memang harus sama-sama mengurangi kecepatan dan sedikit berhati-hati. Selebihnya, silahkan teman-teman lihat sendiri kondisi jalannya. Karena kali ini saya sengaja membiarkan perjalanan ini berjalan tanpa banyak cut, supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang akses menuju arteri camping ground. Tetap di kiri, lalu arteri camping ground akan ada di sebelah kiri. Di sini kita ambil arah ke kiri. Patokannya cukup mudah. Teman-teman bisa mencari Masjid Jami Ain Jani. Setelah melewati masjid ini, kita ambil arah ke kiri. Dan dari sini jalanannya mulai menanjak. Untuk motor, tanjakan di bagian ini lumayan terasa ya. Jadi sangat menguras tenaga. Tidak panjang, hanya satu tanjakan saja, tapi cukup terjal dan sedikit menguras tenaga motor. Jadi kalau teman-teman datang menggunakan motor, terutama kalau membawa banyak perlengkapan camping seperti saya, pastikan kondisi motornya cukup prima. Nah, setelah berhasil melewati tanjakan ini, ternyata kita sudah langsung sampai di gerbang arteri camping ground. Akhirnya sampai juga teman-teman. Kita sudah sampai di arteri camping ground di jam 14.42. Tapi di sini masih kosong, nggak ada orang nih. Saya juga bingung mau kemana. Karena memang benar-benar baru banget ya dibuka. Bahkan mungkin teman-teman sebagian belum tahu ya kalau ada tempat camping ini. Kita coba ke atas kali ya. Dan motornya ini bingung nih. Ini parkirnya di mana, antara di sini atau di dalam situ? Bener kan parkirannya ini masuk ke dalam tuh. Nih, A-nya nih ada. Oke, saya ke sana dulu ya. Makasih. Ya. Oke, kita lanjut parkir. Di sini tempatnya mungkin mirip-mirip kayak ke Bukit Cita-Cita, kalau teman-teman tahu ya, Bukit Cita-Cita. Jadi ada trekkingnya lumayan ke atas. Oke, kita habis nyiapin ini semua nih. Nah, yang bakal dibawa ini ada air mineral. Jadi karena di atas itu nggak ada warung, jadi teman-teman kalau kesini persiapan logistik apa semuanya harus dari bawah ya. Jadi di sini nggak ada warung. Di atas kemungkinan juga entah ya, nanti kita coba lihat ke depannya itu bakal ada warung atau enggak gitu. Tapi kalau sekarang tadi dibilang sama akang-akangnya di sana itu belum ada warung. Oke, kita
jalan ke atas. Ya, karakter tanjakannya mirip kayak kita ke Cirimpak lewat jalur yang lama atau ke Cita-Cita. Kita jalan dari parkiran ke sini 5 menit dengan menggendong beban. Nah, tuh, nyampe di tempat registrasi. Halo Kak. Halo, selamat datang. Datang. Boleh istirahat dulu. Iya, Pasti capek banget. lumayan. Karena nggak pernah main nanjak-nanjak begini. Tas saya taruh dulu di sini. Ternyata ke atas masih ada tanjakan lagi, tapi nggak sejauh dari parkiran ke sini juga. Ya, tapi masih ada. Lumayan ya buat trekking ya, mungkin mirip-mirip kayak kalau Cirimpak mah kalau udah dari akses bawahnya itu lumayan. Ini mirip kayak mungkin Cita-Cita ya. Ya, 11-12 Iya. Cita-Cita. Sekarang saya mau registrasi dulu. Sekalian nanya-nanya nih. Silahkan. Kak Melian ya? Betul, panggil iya. aja Meli. Meli, Kak Meli. Meli Guslo. Boleh. Oke, saya mau registrasi buat Boleh. 1 malam 1 orang. 1 orang. Untuk per orangnya kita 20.000 20.000. karena masih harga promo. Oh. Parkir motornya 5.000 1 motor. Kalau mobil di mana, Kak? Mobil juga di bawah, nanti Di bawah. sebelahnya ada. Kan itu Oh, parkir gitu. motor nih, Ah, ah. ada 2, bawahnya itu masih ada. Oke. Bisa di situ parkir mobil. Kalau parkir mobilnya berapa? 10.000. 10.000. Betul. Oke. HTM-nya 20.000. Motornya 5.000, 5.000. mobilnya 10.000. Oke. Kita menyediakan sewa peralatan juga kayak tenda dan alat-alat lainnya gitu. Wih, mantep. Dari Boleh. harga berapa? Dari harga 100.000 sampai 400. Sampai 400. Betul. Kalau 400 berarti bisa Yang buat 4 orang ya? 6 orang. Oh, 6 orang. 6 Wih, orang mantep yang tuh teman-teman. paketan. Jadi tinggal bawa badan aja Betul. teman-teman. Terus ini kan harga promo Betul. 20.000. Nah, Iya. nanti kalau udah nggak promo harganya berapa, Paling Kak? 25. 25. Naik 5.000, betul. Oke, ya masih worth it banget. Masih. Kita harus lihat ya tempatnya ya. Harus keren. Nah, Kamel, Iya. untuk di sini Hmm, ini kan belum ada warung. betul. Nantinya ada warung nggak? Pasti ada. Kita Pasti ada. menyediakan nanti di atas. Dekat Oh, area warungnya camp. di atas nanti. Betul, jadi Wih, nggak usah mantep. capek-capek ke bawah. Iya. Gitu. Sekarang saya masih belum beruntung. Bawaannya dari bawah semua, mulai Iya. dari air mineral apa gitu. Nanti di atas bakal ada warung kok. Oke, siap. Nah, ya udah saya langsung ke atas ya. Siap, siap. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Kita langsung dari sini di jam 15.14. Coba berapa menit ke atas. Itu pemandangannya, view-nya ke bawah. Seperti ini. Jadi itu. Naik. Nah, kita langsung virtual tour aja ya teman-teman. Karena nggak mungkin kan kita virtual tournya diulang lagi besok pagi. Saya turun ke sini. Nyari kerjaan namanya. Asik ini teman-teman buat trekking, setidaknya buat ngelemesin otot. Yang tim mager kayak saya, nah, lumayan ketemu seperti ini. Jadi ngos-ngosan, terus ditambah lagi udah pasti gobios bau bandot. Walaupun di sini sebetulnya kalau kita diem aja, di sini udaranya sejuk banget, asli. Karena di sini aja ketinggiannya berapa? Wih, udah 1210 mdpl di sini ya. Ini mah enak sih trekkingnya. Yang langsung nguras tenaga ya tadi dari parkiran ke tempat registrasi. Di sini landai. Dan sepanjang jalan sepertinya ini ada lampu penerangannya. Tuh. Jam 15.17. Kumandang adzan asar. Kita kalau nanjak seperti ini ya pelan-pelan aja ya. Jangan dibuat buru-buru. Karena kan ngabisin buat tenaga. Nah, teman-teman, mungkin pernah ya nonton video saya yang di Bukit Sihulu. Nah, Bukit Sihulu itu kelihatan teman-teman tuh. Tuh di sana.
Jadi kita kalau camping dari Bukit Sihulu itu ngelihat pemandangan ya ini kawasan ini. Jadi yang jelas lebih tinggi daripada Bukit Sihulu. Wow, ini nih yang lumayan nanjak. Di jam 15.20. Nah, ini tempat apa ya? Langsung aja ya, kita cari tahu. Oh, toilet ini teman-teman. Nah, toiletnya seperti ini ya. Toilet jongkok. Ada 3. Nah. Oh, ini cuma buat mandi nih. Mandi, pipis. Nah, ini toiletnya. Jadi yang ada WC-nya ada 2 dari 3 pintu. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Wah, tempatnya bener-bener baru banget pugar. Pemandangannya di belakang saya langsung ya, itu Gunung Gede Pangrango, cuman ketutup apa namanya, kabut, bukan kabut, polusi ya. Oke, kita sudah sampai. Tinggal milih spot untuk campingnya. Sekarang di jam 15.23. 9 menit kita ke sini teman-teman dari tempat registrasi. 9 ditambah 5, 14 menit ya. Kalau dari tempat parkir. Dari tempat parkir ke sini 14 menit. Seperti itu teman-teman. Setelah saya tanya ke AA-nya yang jaga di sini, best view-nya di mana, kita sudah dapatkan. Oke, di sini. Kita ke atas lagi. Oh, toiletnya lumayan ya, rada jauh. Di bawah sana. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang sudah di jam 16.25. Di sini suasananya tenang banget. Ya walau nih masih kedengar suara kendaraan dari jalur puncak ya. Jadi mobil-mobil dari sini tuh kelihatan. Dan
seperti biasa kalau masih banyak semak-semak gitu ya, pohon-pohon gitu, masih ada suara tongkeret. Jam 16.57, belum sholat asar. Langsung aja ya, mau sholat asar dulu. Tapi sebelum sholat nih, saya mau kasih tahu. Jadi seperti ini ya penampakannya di dalam tenda saya. Nah, tuh. Ini tetap saya sekarang suka dengan pakai kasur ini, kasur angin empuk. Ini juga bantal anginnya. Nah, seperti ini aja tuh. Ya, peralatannya hanya ini aja, minim. Jadi hanya benar-benar satu tas saja dan nyangking satu plastik isinya air mineral yang 1,5 literan. Tuh ada 2 botol saya bawanya. Oke, lanjut, kita mau sholat dulu. Sekarang sudah di jam 17.24. Udah mandi enak banget, sudah sholat juga. Nih, ini adalah Gunung Pangrangonya nih, tinggi banget ya. Tapi ketutupan awan dan kayak asap gitu, polusi kali ya. Sampai sekarang saya masih sendiri. Sepertinya hari ini bakal sendirian sih. Ini jadi di samping tuh sebetulnya ada tenda. Nah, tenda ini dipasang buat jaga-jaga kalau ada yang booking. Jadi udah disiapin, udah dipasang gitu. Jadi sementara masih kosong sekarang. Jadi saya masih sendirian di tempat sini, di tempat yang baru ini. Suasananya enak banget sih. Suasananya di jam 17.45 seperti ini. Oke, kita puter 180 derajat. Nah, nanti terlihat city light-nya di situ, di depan situ. Ini harusnya kalau cerah nih bagus banget Gunung Pangrangonya. Seperti ini ya. Tuh tenda nggak ada isinya. Paling habis maghrib kegiatannya saya mau bikin kari daging sapi buat makan roti itu, roti Arab. Di sini dingin banget teman-teman. Jadi di jam segini aja udah berasa dingin banget. Dan saya malah nggak bawa jaket ini ya. Jadi bakal kedinginannya di dalam tenda aja nanti ya. Oke, kita ngopi dulu di dalam tenda. Nanti untuk sholatnya tuh gubuknya teman-teman, gubuknya ada di bawah dan toiletnya di bawah banget tuh. Jauh ini, kalau ke toilet cukup jauh. Nih, ini adalah toilet. Ini gubuknya, ini buat musola nih. Nah, malam ini saya mau bikin kari ya, kari daging. Jadi saya bawa daging gilingnya, saya taruh di seperti biasa teman-teman. Nih. Nah, jadi tadinya ditaruh di freezer, jadi es beku. Nah, dibungkus pakai seperti ini. Ini awet ya, sampai sini biasanya masih jadi es. Nah, masih dingin banget. Ini bisa kalau kita dari rumah tuh ini jadi es, itu bisa tahan sampai besok pagi. Besok pagi masih enak gitu, walaupun udah nggak beku tapi masih enak. Nah, seperti ini boleh begini ya. Ini bisa buat nyimpen yang dingin-dingin. Kita simpan lagi. Di sini buat bikin karinya saya pakai bumbu instan kari Jepang. Ini banyak ya di Indomaret, Alfamart gitu ada. Terus sama bawang bombay saya pakai setengahnya.
dan bawang putih. Jadi nggak perlu garam lagi karena ini memang sudah asin ya. Kita potong-potong ini dulu nih, yang lebar dulu aja. Ini apa namanya, talenannya gede banget ya. Nah, udah segini aja. Telanannya mini banget. Nah, kita tuang di sini dulu. Kalau digeprek dia lebih berasa bawang putih. Oke. Kalau disendokin sekitar 2 sendok makan ya. Nah, terlihat sudah layu semua bawang-bawangannya. Kita akan masukin dagingnya ya. Kebayang kalau masaknya dikasih kentang. Nah, ini nestingnya nggak muat. Jadi kalau camping yang ada trekkingnya, usahain bawa yang paling ringkas. Nggak usah terlalu bernafsu untuk terlihat estetik ya. Menyiksa diri kalau camping di tempat yang ada trekkingnya, tapi kita bawa semua perlengkapan yang bisa terlihat estetik gitu. Jadi mending bawa apa adanya, yang ringkes, biar nggak nyusahin gitu. Pas saat di sini ya sebisa mungkin bawa makanan juga yang ringkes-ringkes saja gitu. Ini menurut saya juga ini ringkes gitu ya. Muat di dalam satu tas carrier. Nah, cukup. Kari Jepang ya, tuh. Kita masak lagi sekitar 10 menit lagi aja. Nah, nih. Nah. Enak banget. Berasa sedang makan apa ya? Mirip makan roti kebab. Ya agak-agak mirip ya. Tapi dagingnya lebih berasa. Karena benar-benar daging kan, bukan daging olahan yang kalau kebab itu kan dagingnya apa ya? Beda lah. Lagi sering nggak beruntungnya. Kalau camping ada aja. Ini malam udah di jam 8. Dingin banget ya. Jam 8 sekarang, di jam 8 ini suhunya berapa? 18 derajat. Dingin banget. Mana kabutnya tebel banget. Nggak bisa menikmatin city light ya. Ada aja. Padahal kesini saya kepengin banget menikmatin city light. Ya mudah-mudahan ada satu view lagi yang semoga aja besok dapat ya. Jadi di sini itu bisa melihat view gunung Gunung Gede Pangrango. Itu jelas banget kalau dari sini. Tadi kelihatan sedikit banget gitu ya, kelihatan siluetnya aja dari kabut gitu. Itu keren banget. Nah, kalau cerah mantep.
Mudah-mudahan ya. Ini udah di jam 8 dan masih sendirian. Nah, teman-teman kalau mau solo camping di sini ya harus berani ya. Harus punya keberanian. Kalau semisal di hari kerja ya. Mungkin kalau di hari malam minggu mungkin pasti ada lah yang camping di sini. Tapi ini biasa kalau di hari kerja kayak gini. Kalau lagi sendiri benar-benar sendirian. Dan ini pun penjaganya jauh teman-teman. Jadi penjaganya ada di bawah di tempat registrasi. Nah, dari tempat registrasi ke sini aja 9 menit untuk naiknya. Nah, jadi di atas ini saya sendirian. Seperti itu teman-teman. Kalau memang teman-teman mencari tempat yang sepi, sunyi dan dingin, dan tentunya suka dengan city light dan kepingin menikmatin view Gunung Gede Pangrango, ya, di sini worth it banget sih. Walaupun belum melihat secara langsung keindahan city lightnya di sini yang cerah dan Gunung Gede Pangrangonya yang cerah itu belum dapat. Mudah-mudahan besok beruntung ya. Sekarang di jam 20.55, jam 9 ya. City light-nya masih belum juga kelihatan. Udah sampai ngantuk nungguinnya. Suhu di sini 18 derajat. Masih 18 derajat tapi berasa dingin banget. Nah, di luar tadi 16. Ini begitu masuk langsung jadi 18. Lumayan rada anget. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi besok pagi. Kita sekarang istirahat. Oke teman-teman, sampai jumpa besok pagi. Dadah. Jam 5.45. Suhu di sini pagi nih 16,9 derajat. Selamat pagi teman-teman semua. Dingin banget ya. Tadi 4:30 belum azan ya. Itu udah kebelet ya. Ke bawah dah. Males banget lu, dingin banget. Ya udah sekalian aja nunggu sampai azan gitu di sana. Nah, sekarang udah balik. Pemandangannya bagus banget pagi ini teman-teman. Nih, saya puter ya kameranya. Ini benar-benar sih salah satu tempat yang view-nya langsung menghadap ke badan Gunung Gede Pangrango langsung. Bener-bener langsung ya tuh. Cakep banget. Nah, Bukit Cihulu kan di bawah tuh teman-teman. Nah, kalau dari Bukit Cihulu tuh gunung gedenya ya karena kehalang banyak itu ya, banyak pohon, banyak villa begitu. Jadi kurang terlihat sempurna ya. Kalau dari sini bener-bener tuh, wih, kita kayak lagi di dalam lukisan teman-teman, lukisan hidup. Oke, kita akan cari kayu bakar di semak-semak. Sepertinya banyak nih kayak tempat semak-semaknya. Ini kayu nih. Wah.
Mereknya Jangkrik, Mas. Nah, 2 butir. Sarapan pakai ini lagi, ngabisin rotinya. Nah. Mari kita makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya saya garang di atas bara api dan ada sedikit asap ya. Jadi rasa smokinya ada di sini. Rasa smoky itu kalau udah masuk restoran mahal, teman-teman. Nah, di sini cukup mudah bikinnya, taruh di api unggun aja. Udah langsung rasanya ada smoky-smokinya. Sekarang sudah di jam 7.25. Saya mau ke bawah untuk ke toilet. Nah, sekalian dari atas ini saya akan sedikit virtual tour tentang lokasi di sini. Nah, jadi teman-teman, saya masih di depan tenda ini. Sebetulnya spot untuk mendirikan tenda juga di atas sebetulnya masih ada ya. Masih ada satu baris tuh di area sana. Nah, kemarin saya mau ke sana tapi naiknya lumayan masih rada susah karena aksesnya memang masih lagi dibuat, jadi masih susah. Nantinya sih udah bagus ya untuk aksesnya bisa ke atas sana. Jadi di atas sana kalau teman-teman mau di atas sana, view gunungnya akan semakin bagus karena di sini kan ada sutet ya. Nih, kabel sutetnya membentang ke sini. Ini jadi penghalang menikmatin pemandangan ini. Tapi samar-samar sih kalau kayak gini tuh nggak kelihatan ada kabel. Jadi di spot yang sini, yang tempat saya mendirikan tenda, ini cukup luas ya, bisa digunakan pakai tenda-tenda yang ukuran gede, ukuran yang 4 orang atau 6 orang itu bisa cukup luas di sini. Tuh, bisa beberapa tenda. Nah, sekarang saya mau turun ke arah musola dan toilet. Nah, ini tenda sewaan. Kalau teman-teman mau nyewa di sini, salah satunya tendanya seperti ini, teman-teman. Kita akan lihat tuh.
dalamannya pastinya standar ya. Ada matras, ada sleeping bag, tikar mungkin ya, sama lampu mungkin. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan tarifnya. Ini di sini juga bisa buat mendirikan tenda. Ada beberapa. Tapi di sini kan sempit ya areanya dan banyak pohon. Dulunya ini adalah lahan pertanian warga yang sudah tidak digunakan. Nah, jadi dibentuklah buat tempat camping. Jadi aslinya adalah tempat pertanian ya. Nah, seperti ini. Oh iya, untuk listrik juga di sini tersedia ya. Tinggal teman-teman bawa roll kabel aja. Roll kabel yang ya sekitar 10 atau mau 30 meter juga nggak apa-apa buat antisipasi aja. Nah, seperti ini. Di sini bisa buat tenda juga. Nah, kalau dari sini view-nya masih ada kehalang ini, tapi kan kalau mau menyelinap, nah, tuh kelihatan. Nah, di bawahnya juga ada. Ini di bawahnya cukup bagus juga, cukup menarik juga. View-nya langsung lapang ke Gunung Pangrango. Oke, kita turun. Nah, ini musolanya teman-teman. Rada berundak ya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu tempat yang paling sakral, paling diharuskan ada di tempat, semua tempat camping ground harus ada ya. Seperti ini. Di samping musolanya juga kalau teman-teman mau mendirikan tenda bisa juga. Ini areanya. Nah, ini yang tadi dari atas nih terlihat seperti ini. Kita akan lihat dari sisi sini seperti apa view-nya. Wow. Bagus banget ya. Tuh. Ini pakai lensa wide. Jadi kalau teman-teman kalau pakai HP yang ada zoom 2 kali, 5 kali, 10 kali, wah keren banget. Kalau lensa wide kan dia pakainya ukuran paling 15 mili. Itu 15 mili untuk kamera full frame. Jadi wide banget kan. Malah kalau yang ini bisa sampai berapa, 10 mili. Jadi wide banget. Semuanya serba terlihat sangat lebar. Nah, teman-teman kalau camping di tempat yang spot saya, kalau mau ke toilet butuh perjuangan. Kita turunnya cukup jauh. Nah, apalagi pas ke tendanya lagi, itu perjuangan. Nah, ini spot ini lagi. Ini yang dekat dengan toilet. Yang paling dekat dengan toilet. Ini teman-teman. View-nya seperti ini. Nah, kehalang banget ya. Kehalang dengan pohonan ini. Oke teman-teman. Jadi itu aja untuk virtual tournya. Karena kalau isiannya toilet kan kemarin udah kita langsung lihat ya pas saat saya naik ke sini. Mantap arteri. Ini kalau sudah jadi semua, karena ini kan baru banget jadi dan belum pernah kena hujan. Jadi masih tanahnya tuh masih apa ya, awur-awuran gitulah. Karena baru diratain gitu. Jadi belum rata. Nah, nanti kalau udah kena hujan lebih padat, lebih enak lagi, lebih terbentuk gitu. Dan ada rencana kata si pengelola kan mau dikasih rumput. Jadi nantinya akan ditanamin rumput, entah rumput gajah atau rumput Jepang.
paling rumput gajah ya. Jadi kalau udah tumbuh rumput itu cakep banget ini tempat. Yang penting teman-teman yang mau ke sini memang suka dengan gaya trekking. Nah, kalau teman-teman yang suka dengan ada trekking sedikit buat ngelemesin otot, ke sini cocok. Dan mirip-mirip kriterianya, pokoknya mirip-mirip sama Cirimpak, sama Bukit Cita-Cita. Teman-teman, akhirnya perjalanan kita hari ini sampai di penghujung cerita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berjalan bersama saya. Dari perjalanan menuju tempat ini, sampai akhirnya kita menikmati malam dan pagi di arteri camping ground. Mungkin perjalanan seperti ini tidak selalu bisa menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi, tapi terkadang kita memang tidak perlu pergi untuk melupakan semuanya. Kita hanya perlu pergi sebentar agar hati punya ruang untuk bernafas. Terima kasih sudah menemani. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.